yahdi ilan nar. Sesungguhnya berdusta itu akan menghantarkan pelakunya pada perbuatan dosa. Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan dustanya itu akan menghantarkan dirinya kepada neraka. Berarti kalau udah ancaman neraka itu berarti dosa besar jatuhnya. Laknat Allah udah merupakan dosa besar dengan adanya laknat Allah. Ini dari dustanya dia demi melindungi diri. Demi melindungi diri dari amukan orang-orang, dari hinaan kerjaan orang-orang. Dia niatkan hatinya untuk berdusta, kemudian dia bersumpah, demi Allah, wallahi, saya tidak melakukannya. Dua dosa besar yang langsung dikantongin sama dirinya. Dua dosa besar. Sementara perbuatannya yang mengucapkan kalimat sumpah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 77. Kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji-janji mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka itu dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di akhiratnya. Orang-orang yang bersumpah mengucapkan kalimat demi Allah, wallahi, lalu kalimat sumpah itu dia dustakan, dia ingkari ancaman dari Allah. Mereka itu orang-orang yang tidak akan mendapatkan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Ancaman dari Allah yang pertama. Yang kedua, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan pernah mengajak bicara pada mereka dengan nada bicara yang lemah lembut. Tapi Allah bicara kepada dia pelaku pendusta dalam bersumpah dengan kemurkaan Allah. Bicaranya Allah pada mereka dengan murkanya Allah. Dan Allah tidak akan memandang dia pada saat hari kiamat nanti kecuali dengan pandangan murka Allah. Dan dia tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang Allah, melainkan dengan kemurkaan Allah. Wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Dan Allah tidak akan mensucikan pelaku bersumpah dusta. Allah tidak akan mensucikan para pelaku yang mengucapkan kalimat sumpah namun dia dustakan. Tidak akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya. Dan bagi mereka, orang-orang yang mengingkari sumpahnya itu, walahum adzabun alim, sudah disediakan azab yang pedih untuk mereka. Laknat Allah ketika Allah turunkan kepada orang yang dilaknat itu, berubah hidupnya tidak akan pernah diberikan ketenangan di dunianya. Selalu dibikin gelisah
Jalan hidupnya nggak akan pernah ada keberkahan. Rizki yang diperoleh nggak pernah ada keberkahan, kurang terus. Dan rumah tangganya nggak akan ada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada orang yang sudah masuk dalam laknat Allah, maka rumah tangganya pasti berantakan. Istrinya jadi istri pembangkang, anak-anaknya jadi anak-anak yang durhaka. Ini laknat Allah di dunianya. Lalu di akhiratnya, tidak sedikit pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tidak sedikit pun. Kata Allah. Bahkan pada saat hari berbangkit nanti manusia dari alam barzakh, ketika dibangkitkan, banyak manusia yang berharap akan kemaharahmanan Allah, akan kemaharahimnya Allah. Tapi pada saat dia dibangkitkan dari alam barzakhnya, Allah memandangnya dengan pandangan murka. Lalu Allah berbicara padanya dengan bicara yang dengan nada murka. Dan dosa yang dia lakukan ketika di dunia bersumpah palsu tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang yang dikehendaki. Kecuali bagi orang yang dikehendaki. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan bersumpah, ini membuktikan bahwasanya agar supaya dia dianggap orang yang tidak melakukan kekeliruan, kesalahan dan kebimbangan. Dengan bersumpah. Lalu dia mencoba untuk melindungi dirinya agar supaya orang-orang tidak marah kepada dia, agar supaya orang-orang tidak menghakimi dia. Lalu dia bersumpah, apabila seseorang yang melaporkan tuduhan seseorang kerana hukum, ada seseorang yang melaporkan orang lain kerana hukum, lalu dia tidak mampu mendatangkan bukti-bukti yang melaporkan ini, tidak mampu mendatangkan bukti-bukti, maka yang tertuduh wajib mengatakan sumpah yang dituduh. Misalkan saya melaporkan antum kerana hukum, tapi saya nggak mau bukti-bukti dan kesalahan antum. Lalu karena saya terus menggugat supaya ini terjadi dalam hukum, lalu sang hakim ini meminta kepada yang tertuduh itu untuk berani nggak bersumpah atas tuduhan itu. Kalau dia tidak melakukan, tentunya berani bersumpah. Tentunya berani bersumpah. Tapi apabila dia melakukan, lalu dia berani mengucapkan sumpah, maka resikonya besar. Resikonya besar. Bersumpah adalah bagian dari syariat agama Islam. Ketahuilah ikhwatal iman, bersumpah adalah bagian dalam syariat agama Islam. Kenapa? Karena tujuannya agar seseorang tidak terzolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bersumpah menyebut nama Allah, artinya dia telah mempertaruhkan kemahabesaran Allah,
kemahakuasaannya Allah, kemahaagungannya Allah untuk membenarkan perbuatannya, bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan buruk, lalu dia bersumpah mempertaruhkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Namun jika seseorang berbuat kedustaan atas sumpahnya, yang apabila dia telah menyebut nama Allah, maka akan menyebabkan murka Allah datang padanya. Saat ini sering kita mendengar, enggak yang anak-anak, enggak yang orang tua berani mengatakan demi Allah, demi Allah. Saya nggak tahu apakah dia belum mengerti, apakah sudah mengerti. Kalau orang yang sudah mengerti hukumnya mengatakan sumpah demi Allah itu, lalu dia ingkari, maka besar resiko yang akan ditanggung, murka Allah. Kalau Allah sudah murka, hati-hati. Hati-hati. Karena kalau Allah sudah murka itu nggak akan diberi dia kebahagiaan sedikit pun di akhirat. Sementara kehidupan dunia banter-banter paling umur 70-80 tahun. Itu udah bagus 70-80 tahun. Nabi aja cuma 63 tahun. Hah? Iya. 70 tahun dikasih kehidupan atau 80 tahun udah bagus. Itu kehidupan dunia. Sementara huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un, kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, lalu kalian pun akan kembali kepada Aku, kata Allah. Kalau kalian ingin bahagia akhirat kalian, persiapkan perbekalan kalian untuk menuju kehidupan hari akhirat yang panjang, yang tidak ada batasannya, yang kekal kehidupan di sana. Namun bila kalian ingin mencari keuntungan dunia, silakan, kata Allah. Silakan. Namun ketika kalian sudah mendapatkan keuntungan dunia, kata Allah, maka tidak akan ada keuntungan di kehidupan akhirat kalian. Sementara kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal adanya. Dikumpulkan hartanya, disayang-sayang, dimanja-manja, disimpan, didepositokan. Lalu ketika mati, yang punya harta itu nggak dibawa, sepeser pun nggak dibawa. Yang menikmati siapa? Ahli warisnya. Yang menikmati ahli warisnya. Sementara dia, bapaknya yang sudah mati-matian nyari duit di dunia, sampai melupakan hak-haknya Allah, mati. Kena istidraj. Istidraj adalah malapetaka yang telah menunggu dia. Ancaman azab Allah yang telah menanti dia. Ini istidraj namanya. Kalau orang udah kena istidraj dari Allah, maka hati-hati, pasang badan yang kuat. Kalau mampu. Tapi gak akan ada manusia yang bisa mampu melawan azabnya Allah. Ketika diceburin ke neraka, habis kulitnya, kulit di badan ini habis, diangkat lagi, diceburin lagi, diangkat lagi, diceburin lagi.
Lalu belum lagi menerima pentungan-pentungan dari malaikat-malaikat penjaga neraka. Para pelaku sumpah palsu saat nanti dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan merasa ketakutan, karena pada saat itulah janji Allah akan terbukti kepada mereka. Janji Allah akan terbukti kepada mereka, dan mereka telah disiapkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam hal sumpah palsu juga apabila seseorang bernazar. Biasanya nazar ini dilakukan oleh seseorang dalam situasi kondisi yang bakal menguntungkan diri orang. Apa misalkan dia mencalonkan dirinya untuk menjadi suatu pejabat, seorang pejabat satu bangsa atau satu negara. Dia mencalonkan dirinya menjadi seorang pejabat di suatu bangsa atau satu negara demi mendapatkan suara yang banyak. Lalu dia bernazar, wahai masyarakat, jika kalian mendukung, memberikan suara-suara kalian kepadaku, maka nanti akan aku lakukan begini dan begini pada kalian. Banyak tuh begininya. Banyak itu. Kalau kalian memberikan dukungan suara kepada saya dan saya jadi pejabat di situ, saya akan begini dan begini pada kalian. Ketika sudah jadi, pura-pura lupa. Begini satu pun. Jangankan pura-pura lupa, datang juga enggak. Sebelum dulu diangkat, karena mencalonkan diri, majlis taklim didatengin, masjid didatengin. Giliran udah jadi nggak pernah mau datang lagi ke masjid, sibuk. Dia tukarkan sumpahnya dengan harga yang murah, kata Allah. Dunia, kata Allah, hina di mata Allah dunia ini. Kehidupan dunia di mata Allah adalah hina. Bagi manusia yang hubbud dunia, cinta dunia, maka celaka orang itu. Kata Allah, celaka. Sementara dia akan meninggalkan dunia pada akhirnya. Makanya kalau kita mau milih seseorang yang mencalonkan diri itu, jangan yang banyak janji. Jangan yang begini, jangan. Ambil orang yang janji cuma 2 biji aja, 2 atau 1. Insya Allah itu akan dibuktikan. Kalau nggak berat buat dia. Oh ya, baru gue janji begini nih, mau masih sedekahnya sama Masjid Al-Barkah. Ya kan, 1 janji misalkan dia akan mau renovasi Masjid Al-Barkah, dia dibuktikan. Tapi kalau begini, 1 urusan aja belum beres, kemudian yang lain-lainnya udah menunggu. Nah, kalau dia mengingkari nazarnya ini, sumpahnya ini, bukan hanya kepada manusia dia berdosa, tapi dia kepada Allah pun dia berdosa. Besar kafaratnya, sanksinya besar. Karena orang yang bernazar sering kita mendengar setiap ada acara pilkada, pilihan calon,
pilpres kek atau apa kek, demi mendapatkan keuntungan suara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa alai yamin wa huwa fiha fajir, yaqtadi'u bihammalahu ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dusta untuk mengambil hak seorang muslim, suara itu kan hak seorang muslim, suara, dukungan. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil hak suara seorang muslim, maka dia pasti akan bertemu dengan Allah yang dalam keadaan murka padanya. Jika seseorang bersumpah dengan sesuatu, dengan menazar atau dengan yang lainnya, lalu kemudian dia mengingkari sumpahnya itu dalam rangka untuk mengambil harta orang lain, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan Allah sedang murka padanya. Kalau Allah sedang murka, maka Allah tidak akan berbicara dengan lemah lembut, tapi dengan nada yang kasar. Pandangan Allah juga dengan pandangan murka Allah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, seret orang ini, jeburkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya bagi orang-orang yang berani bersumpah dengan menyertakan dan menyebut nama Allah ketika dalam sumpahnya, lalu kemudian dia tukarkan sumpahnya itu dengan harga yang murah, dengan keuntungan dunia yang di mata Allah tidak ada sedikit pun kemuliaan dunia ini di mata Allah, lalu dia jual semuanya itu, sumpahnya itu, imannya itu hanya untuk dunia, maka bertemu dia dengan Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Karena sumpah itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan para ulama. Agar supaya manusia terhindar dari kezaliman orang-orang yang akan menzaliminya. Dibela setiap manusia oleh syariat agama Islam dengan dia bersumpah. Tapi apabila dia mengingkari, maka hati-hatilah, azab Allah tidak ringan, melainkan begitu pedih, dan dia berhadapan dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menghindar dari perbuatan dosa ini, tidak mengubah sumpah dengan sumpah palsu, tapi kita katakan dengan kalimat insya Allah, yang insya Allahnya pun juga harus kita tepati. Jangan mentang-mentang insya Allah lalu gak datang, karena insya Allah juga sudah merupakan janji. Bila gak ditepati, maka dia menanggung dosanya. Dan dosanya itu bukan berarti Allah gak marah, Allah marah. Kata Allah, udah aku izinkan kamu untuk datang, tapi kamu gak mau datang. Emang kamu bohong, dusta kan? Insya Allah itu kan arti jika Allah mengizinkan. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan dia bisa hadir, emang hatinya ogah datang. Kalau udah begitu, maka dia masuk dalam dosa besar di kantong itu. Dia udah bohong sama berdusta terhadap janji. Jangan dianggap remeh. Mudah-mudahan itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita.
Mudah-mudahan kita selalu terbimbing oleh Allah akan iman Islam kita, dikuatkan iman Islam kita, diberikan selalu petunjuk di jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat di jalan Allah dengan kembalinya ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan sebagai hamba-hamba Allah yang termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila tidak ada sesi pertanyaan jawab karena Al-Fakir ada keperluan saat setelah ini langsung kembali ke rumah. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil بالعبد المرور والفرق في الأمور وحماقة الحضور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة الغرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سبل. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد كشف الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.